Ya pemirsa Insert, terima kasih masih bersama kami di Insert Pagi. Dan 10 Agustus 2020 kemarin tepatnya sudah cerai Maggie dari Kiwil. Ya. Seperti kita udah ketahui ya, ternyata ini gugatannya memang yang dilemparkan kepada Kiwil adalah dari seorang Maggie. Benar. Tapi kata-katanya juga Maggie sudah siap untuk membuka hati kepada lawan jenisnya untuk mendapatkan pasangan baru nih. Wow, iya. Terlalu cepat nggak sih Ya, pemirsa? tapi tadi juga kita sudah mention sebelumnya memang kita merasa bahwa ada sakit hati dari Teh Maggie sebelumnya. Karena juga kan sebelum ini juga sudah pernah cekcok lama dan sudah juga pernah diundang di beberapa acara TV dan mengatakan bahwa akan rujuk lagi. Tapi mungkin kesabaran dari Teh Maggie sudah habis karena Teh Maggie juga sempat berkata bahwa Mas Kiwil ini jarang pulang ke rumah. Gitu, lebih banyak mungkin keluar sana. Tapi kan alasannya juga beramal dan juga membangun rumah ibadah, ada meeting dan lain-lain. Ya mungkin di sini sebagai suami istri kurang pengertian dan juga komunikasi mungkin seperti itu ya Itu sebenarnya betul, ya. Tapi Iya, tetap iya. aja kalau aku di sini karena baru cerai 8 hari yang lalu, aku tuh nggak setuju cewek tuh cepet banget buka hati lagi. Iya, Kita iya, tuh iya. harusnya menyembuhkan hati sendiri Nah, dulu. fokus mencari pada kebahagiaan. anak. Betul, Itu dia, seperti iya, itu. iya. Nanti kalau disakitin lagi bagaimana? Nah, Kan sekarang kita vulnerable gitu loh. Bener ya, soalnya kan kebahagiaan kita tidak ditentukan pada lawan jenis atau pasangan, tapi diri kita Betul. sendiri. Bener nggak? Setuju Luar banget. biasa, ini dia langsung untuk Anda. Naik turun menahan hembusan angin kencang, bara di rumah Maggie Wulandari dan Kiwil akhirnya menyala jua. Maggie menggugat cerai. Ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Maggie mengadukan hatinya, memastikan sikapnya, dan menegaskan niatnya berpisah dari Kiwil. Perceraian adalah pintu darurat, dan Maggie tak akan menempuhnya jika saja rumah tangganya tidak sedang terbakar hebat. Akhirnya niat itu terbayar tuntas. Tanggal 10 Agustus kemarin, Maggie resmi bercerai serta melepas status sebagai istri kedua Kiwil. Lega rasanya, derita batin yang ditanggung selama membina rumah tangga hingga kerap mendapat amukan dari istri pertama Kiwil, tandas bersama ketuk palu hakim. Dan momen perceraian itu menulis miris buat Kiwil lantaran putusan terjadi tepat di hari ulang tahun Kiwil. Tanggal 10 itu saya nggak bisa hadir. Cuma sebelumnya memang saya berharap agar tanggal 10 itu jadi tanggal selesainya istimewa karena tanggal itu tanggal yang pernah jadi tanggal istimewa buat saya. Tanggal itu tepat tanggal hari jadi hari lahirnya papanya anak-anak mantan saya. Nah, makanya saya tidak hadir itu juga karena memang saya sakit dan saya nggak berpikir pada saat itu adalah dipermudahnya urusan saya. Pada saat itu ternyata diputuskan sama majelis hakim yang saya hormati bahwa hari itu adalah tanggal keputusan saya bercerai dengan Mas Kiwil. Alhamdulillah. Pada hari ini 17 Agustus, hari kemerdekaan dan sekaligus hari kemerdekaan juga untuk seorang Maggie. 17 tahun pernikahan berakhir sudah. Drama rumah tangga mereka yang kerap dipertontonkan ke publik meniti episode akhir. Tapi mungkinkah Maggie bakal kembali ke pelukan Kiwil seperti 2013 silam ketika sudah berpisah namun kembali bersatu? Entahlah. Yang pasti, kali ini Maggie sudah memantapkan hati untuk hidup sendiri tanpa harus menuntut nafkah dari Kiwil yang memang kabarnya sudah lama tak memberi nafkah padanya. Lalu adakah persoalan harta gono gini dalam perceraian mereka? Persoalan gono gini, beliau memang nggak punya apapun yang ditinggalkan. Jadi memang semuanya mutlak milik Mbak Maggie. Jadi nggak ada yang kita minta, nggak ada yang kita tuntut karena nggak ada apa-apa gitu loh. Dan ini perjuangan Mbak Maggie semuanya. Enggak. Pada saat beli rumah itu saya janda 2012. Saya kembali lagi menikah dengan Mas Kiwil itu 2013. Jadi rumah yang saya tempati itu adalah punya saya beli sendiri waktu saya janda dan itu milik anak-anak. Yes. Kalau tidak terpenuhi juga. Ya. Jadi kalau saya lebih kepada dia lebih tahu yang mana yang dibutuhkan anak-anak. Dia tahu anak-anaknya per anak bayar sekolah berapa, Al-Khalifi butuh pampers dan susu bagaimana dia tahu. Sekarang saya sebagai seorang muslimah tidak bisa memaksakan sesuatu yang di luar dari kehendak Kemampuan. seseorang sebagai seorang seorang muslim, artinya saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Banyak orang bisa melewati masa sulit. Tak sedikit pasangan yang mampu melewati masa-masa suram mereka, menembus badai sambil tetap saling menggenggam tangan.
Tapi melewati ujian sukses dan kebahagiaan, tak sedikit yang justru terpuruk jatuh. Maggie dan Kiwil mungkin berada dalam lanskap ini. Prahara yang seharusnya mematangkan cinta malah berujung perceraian. Rumah tangga mereka tak kuat menahan guncangan. Jalan perpisahan akhirnya dipilih, meski Maggie sendiri tengah dalam kondisi kesehatan yang tak baik. Ia menderita sakit yang masih berselimut misteri. Seharusnya Maggie membutuhkan sosok pendamping dalam kondisi ini. Tapi ia malah memilih jalan berbeda. Sakit yang saya alami ini, saya nggak bisa salah makan sedikit aja gitu. Langsung saya tuh kayak ada serangan, terus kayak mau pingsan di tempat gitu kalau saya salah makan sedikit aja. Jadi benar-benar saya nggak bisa makan yang mungkin kolesterol atau apa, saya nggak ngerti ya. Yang pasti saya harus ke dokter, harus general check up. Maggie sudah tak kuat menanggung derita batin. Tudingan demi tudingan baik dari istri pertama Kiwil hingga publik mungkin bisa ditanggung. Tapi persoalannya bukan hanya itu. Kiwil sepertinya sudah tak mencurahkan perhatian dan cinta, yang membuat Maggie bertambah sakit hati serta mantap bercerai lantaran mendengar ucapan Kiwil yang mengaku kalau pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan. Saya menikah dengan Wildan Delta alias Kiwil. Saya sudah menjadi wanita yang bekerja. Kenapa saya sampai pernah menunjukkan bukti-bukti honor saya selama saya bekerja di salah satu PH selama bertahun-tahun, saya punya mobil, saya punya rumah. Kenapa? Saya nggak mau terjadi kecemburuan sosial karena keberadaan saya dan anak-anak saya. Itu aja sih di sini. Bukan berarti saya berkoar-koar karena Kiwil nggak punya, terus abis itu Kiwil ditinggalin. Bukan itu. Karena pada saat kenapa saya bercerai, karena Bapak Kiwil sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak memilih ini dan bahwa pernikahan dengan saya adalah suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Tapi saya seringkali diposisikan menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak saya, dan itu adalah konsekuensi yang saya harus terima. Mau saya mau saya disyukurin, dikatain pelakor, whatever. Tapi kan saya tunjukkan kemampuan saya sebagai seorang wanita. Saya wanita yang, kenapa saya bangga dengan diri saya? Saya bangga bukan karena saya bangga menjadi seorang pelakor, bukan. Saya bangga menjadi seorang diri saya sendiri, menjadi seorang perempuan, ibu, anak untuk keluarga saya, menjadi seorang ibu untuk ketiga anak-anak saya yang luar biasa. Kenapa? Sampai detik ini kami tidak kekurangan makanan, kami tidak kelaparan, saya tidak punya hutang di luar, anak-anak saya tidak kelaparan, anak-anak saya sekolah, saya bayar setiap bulan sekolahnya dengan sekuat tenaga saya. Sejatinya, pernikahan adalah janji suci atas nama Tuhan. Di depan penghulu, janji itu diikrarkan untuk setia selamanya. Janji itu pula yang diucapkan Kiwil saat meminang Maggie Wulandari. Tapi mengapa kini mereka bercerai? Sudahkah niat sehidup semati? Seia sekata, telah dilupakan hanya mereka yang tahu. Yang pasti, Maggie yang baru bercerai mengaku mulai membuka hati untuk berkenalan dengan lawan jenis. Justru sepertinya mereka-mereka ini baik semua ya. Ya silaturahim aja deh intinya gitu. Saya udah jadi janganlah ya, maksudnya belum saatnya, nanti kalau udah Ada saya waktunya. tetapkan kemana gitu baru. Cuma nggak trauma sih. Aku tidak trauma tapi lebih Berhati-hati. Karena mereka berpikir, orang-orang yang dekat dengan saya saat ini, bukan satu orang tapi beberapa orang, mereka berpikir tuh aku tipe yang bukan, mereka nggak kenal siapa aku. Dia bilang artis tuh glamor lah, apalah. Nggak kenal ya, nggak kenal siapa aku. Aku jauh dari kesan itu semua.